Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Fisika, kenalin nama kakak Kak Novita. Kakak di sini bakalan ngejelasin mengenai kinematika gerak. Di sini kakak nggak menjelasin sendirian, ada teman-teman kakak yang lain loh. Yang pertama ada Kak Anissa Septi, yang kedua ada Kak Erika Divian, yang ketiga ada Kak Nur Hasana, dan yang terakhir yang keempat ada Kak Helmi Alfi. Nah, sebelum pembahasan lebih lanjut mengenai kinematika gerak, Sobat Fisika harus tahu dulu apa arti gerak. Nah, gerak adalah suatu keadaan di mana benda tersebut berpindah posisi atau kedudukannya terhadap titik acuan tertentu. Nah, kinematika gerak ini terdiri atas dua subpokok bahasan. Yang pertama ada gerak lurus beraturan atau lebih sering dikenal dengan GLB, dan yang kedua ada GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, Sobat Fisika harus tahu kalau benda yang dikatakan bergerak apabila posisinya berubah menurut waktu. Nah, benda yang memiliki lintasan berupa garis lurus bisa dikatakan sebagai benda yang bergerak secara lurus. Nah, dalam gerak lurus perlu adanya besaran-besaran yang perlu dipahami, antara lain yang pertama ada jarak yang merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Nah, jarak ini merupakan besaran skalar. Kemudian yang kedua ada perpindahan yang artinya perubahan posisi suatu benda. Nah, perpindahan ini merupakan besaran vektor. Yang ketiga ada laju, yang mana laju adalah suatu jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Nah, laju ini merupakan besaran skalar. Yang keempat ada kecepatan, yang artinya perpindahan yang ditempuh setiap satuan waktu. Nah, kecepatan ini merupakan besaran skalar. Dan yang terakhir, yang kelima ada percepatan, yang mana percepatan ini merupakan perubahan kecepatan setiap satuan waktu. Nah, Sobat Fisika, kita lanjut ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu mengenai gerak lurus beraturan atau biasa dikenal dengan GLB. Apa sih GLB itu, Kak? GLB atau gerak lurus beraturan merupakan suatu gerak pada benda yang memiliki lintasan berupa garis lurus. Ciri-ciri pada GLB yang pertama yaitu memiliki kecepatan tetap atau V sama dengan konstan. Yang kedua, percepatannya sama dengan 0 atau A sama dengan 0, dan pastinya memiliki lintasan berupa garis lurus. Dalam GLB terdapat persamaan umum yang sering dikenal, yaitu V sama dengan S per T, yang mana V adalah kecepatan, yang kedua S adalah jarak, dan yang ketiga T adalah waktu. Dengan V satuannya yaitu meter per sekon, jarak satuannya dengan meter, dan yang terakhir T atau waktu satuannya adalah sekon. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Novita tentang gerak lurus berubah beraturan. Apa sih gerak lurus berubah beraturan? Gerak lurus berubah beraturan merupakan gerak suatu benda yang memiliki lintasan berupa garis lurus dengan perubahan kecepatannya tetap atau memiliki percepatan yang tetap. Pada gerak lurus berubah beraturan terdiri dari GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. GLBB dipercepat memiliki kecepatan yang semakin besar dan percepatannya bernilai positif, sedangkan GLBB diperlambat memiliki kecepatan yang semakin kecil dan percepatannya bernilai negatif. Persamaan GLBB dipercepat ada 3, yaitu VT sama dengan VA plus AT, S sama dengan VOT plus setengah AT kuadrat, VT kuadrat sama dengan VO kuadrat plus AS. Dengan VO merupakan kecepatan awal, VT merupakan kecepatan akhir, A merupakan percepatan, T merupakan waktu, dan S merupakan jarak yang ditempuh suatu benda. Persamaan GLBB diperlambat ada 3 juga. Yang pertama adalah VT sama dengan VA min AT, S sama dengan VOT min setengah AT kuadrat, dan VT kuadrat sama dengan VO kuadrat min AS. Dengan VO merupakan kecepatan awal, VT merupakan kecepatan akhir, A merupakan percepatan benda, T merupakan waktu, dan S merupakan jarak yang ditempuh suatu benda. Benda yang mengalami gerak vertikal ke bawah, gerak vertikal ke atas, dan gerak jatuh bebas memiliki percepatan yang sama, yaitu sebesar percepatan gravitasi. Sebelum mengetahui persamaan ketiga gerak tersebut, gerak vertikal memiliki ciri-ciri yaitu arah geraknya melawan atau searah percepatan gravitasi, dan terdapat 2 jenis gerak vertikal, yaitu gerak vertikal ke bawah dan gerak vertikal ke atas. Di sini saya akan menjelaskan persamaan gerak vertikal ke bawah. Ada 3 persamaan, yaitu
VT sama dengan VO plus GT. VT kuadrat sama dengan VO kuadrat plus setengah GH. H sama dengan VO T plus setengah GT kuadrat. Keterangannya, VO merupakan kecepatan awal, VT merupakan kecepatan akhir, T merupakan waktu tempuh, G merupakan percepatan gravitasi, dan H merupakan jarak tempuh benda. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Erika Divian. Persamaan gerak vertikal ke atas. Apa saja sih persamaan gerak vertikal ke atas? Persamaan gerak vertikal ke atas ada 3. Yang pertama, VT sama dengan V0 min GT. Yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min setengah GH. Yang ketiga, VH sama dengan V0 kali T min setengah GT kuadrat. Dengan keterangan V0 sama dengan kecepatan awal dengan satuan meter per sekon, VT sama dengan kecepatan akhir dengan satuan meter per sekon, T sama dengan waktu tempuh dengan satuan sekon, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, H adalah jarak tempuh benda dengan satuan meter. Kemudian persamaan gerak jatuh bebas. Ada apa saja sih persamaan gerak jatuh bebas itu? Persamaan gerak jatuh bebas ada 3 juga. Yang pertama, VT sama dengan G kali T. Yang kedua, VT kuadrat sama dengan 2GH. Yang ketiga, H sama dengan setengah GT kuadrat. Dengan keterangan, VT adalah kecepatan akhir dengan satuan meter per sekon, kemudian T adalah waktu tempuh benda dengan satuan sekon, G adalah percepatan gravitasi benda dengan satuan meter per sekon kuadrat. Biasanya percepatan gravitasi bernilai 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang terakhir adalah H. H adalah jarak tempuh benda dengan satuan meter. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal. Yang pertama, sebuah batu dilempar vertikal ke atas dengan laju 30 meter per sekon dari puncak sebuah gedung yang tingginya 80 meter. Jika besar percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar gedung adalah. Di sini adik-adik juga dapat mencoba menghitungnya. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita menuliskan apa saja yang diketahui. Yang diketahui yang pertama yaitu V0 atau kecepatan awal, yaitu 30 meter per sekon. Kemudian S atau ketinggian dengan nilai 80 meter. Kemudian percepatan gravitasi atau dengan lambang G dengan nilai 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita menuliskan yang ditanyakan adalah T. Kemudian untuk mencari nilai T, yang pertama dilakukan adalah mencari ketinggian maksimum dari dasar gedung. Untuk mencari ketinggian maksimum dari dasar gedung, kita dapat menghitungnya dengan yang tahap pertama yaitu VT sama dengan V0 min GT. Mengapa hal tersebut menggunakan min? Min dikarenakan benda bergerak diperlambat. Apabila nanti pada soal lain kalian menemukan benda tersebut dipercepat, maka kita menggunakan rumus dengan tanda plus atau positif. Kemudian kita dapat memasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. VT-nya adalah 0, kemudian sama dengan V0-nya adalah 30, min G adalah 10 kali T, sehingga T-nya adalah 3 sekon. Kemudian yang tahap kedua yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GS. Dengan VT yaitu 0 kuadrat sama dengan 30 kuadrat. Tadi kan V0-nya sudah diketahui 30. Kita tinggal masukkan 30 kuadrat plus 2 kali 10 kali S. Sehingga 0 sama dengan 900 plus 20S. Kemudian 20S sama dengan 900. S-nya adalah 900 per 20 sama dengan 45 meter.
Jadi ketinggian maksimum dari dasar gedung yaitu 45 ditambah 80, sehingga ketinggian maksimumnya adalah 125 meter. Kemudian kita mencari T, waktu, yaitu dengan rumus S sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. S-nya adalah 125 sama dengan V0 kan 0 dikali T adalah tetap 0. Jadi 125 sama dengan 0 plus setengah kali 10 kali T kuadrat. 125 sama dengan 5T kuadrat. T kuadrat sama dengan 125 per 5. Sehingga T kuadrat sama dengan 25. T-nya adalah akar dari 25. Akar dari 25 jadi 5 sekon. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 2, yaitu sebuah batu dilempar vertikal ke atas dengan laju awal 30 meter per sekon dari puncak sebuah gedung yang tingginya 80 meter. Jika besar percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar gedung adalah... Sebelum itu kita akan mencatat terlebih dahulu yang diketahui, yaitu V0 atau laju awal sama dengan 30 meter per sekon. Kemudian H atau ketinggian gedungnya adalah 80 meter. Kemudian G atau percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar gedung atau T total. Jadi, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita terlebih dahulu untuk mencari T1-nya, yaitu dengan rumus VT sama dengan V0 dikurangi G T1. VT-nya adalah 0, kemudian sama dengan V0 adalah 30, dikurangi G-nya adalah 10, dan T1-nya masih dicari. Sehingga 10 T1 sama dengan 30, dan T1 adalah 30 dibagi 10 sama dengan 3 sekon. Selanjutnya kita akan mencari HT, yaitu V0 T dikurangi setengah GT kuadrat. HT sama dengan V0-nya adalah 30, T-nya adalah 3 dikurangi setengah GT kuadrat, setengah G-nya adalah 10, T-nya adalah 3 dikuadratkan. Kemudian HT-nya mendapatkan hasil 45 meter. Jadi ketinggian batu dari dasar gedung yaitu H total sama dengan 45 ditambah 80 yaitu 125 meter. Selanjutnya kita akan mencari T2. Rumus T2 tersebut adalah T2 sama dengan akar 2H per G sama dengan akar 2 dikali H-nya adalah 125 per 10. Sehingga akar 250 per 10. 250 dibagi 10 adalah 25. Sehingga akar 25 adalah 5 sekon. Jadi, waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar gedung adalah T total sama dengan T1 ditambah T2 sama dengan 3 ditambah 5 adalah 8 sekon. Oke, kita lanjut soal nomor 3, yaitu sebuah benda dilemparkan ke atas dari ketinggian 7 meter dengan kecepatan awal 2 meter per sekon. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka lama benda di udara adalah... Nah, di sini yang diketahui yaitu H atau ketinggiannya adalah 7 meter, kemudian V0 atau kecepatan awalnya adalah 2 meter per sekon, kemudian G atau percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk yang ditanyakan adalah T total. Ya, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan menggunakan rumus gerak vertikal ke atas, yaitu VT sama dengan V0 dikurangi GT. Untuk VT-nya tidak diketahui, yaitu 0, kemudian V0-nya adalah 2, dikurangi G adalah 10, dan T itu masih dicari.
Kemudian didapatkan 10T sama dengan 2, sehingga T sama dengan 2 dibagi 10 sama dengan 0,2 sekon. Selanjutnya kita akan mencari ketinggian H sama dengan V0 T dikurangi setengah GT kuadrat sama dengan V0 nya tadi 2 dikali T nya adalah 0,2 dikurangi setengah, G nya adalah 10 dan T nya tadi adalah 0,2 dikuadratkan. Jadi 0,4 dikurangi 0,2 sehingga menghasilkan 0,2 meter. Sehingga H max atau ketinggian totalnya adalah 7 ditambah 0,2 sama dengan 7,2 meter. Selanjutnya kita akan mencari meninjau dari gerak jatuh bebasnya, yaitu menggunakan rumus gerak jatuh bebas, yaitu S sama dengan V0 T ditambah setengah GT kuadrat. S nya adalah 7,2 atau jaraknya tadi adalah 7,2 sama dengan V0 nya adalah 0 dan T adalah masih diketahui, masih dicari, ditambah setengah GT kuadrat. 7,2 sama dengan T kuadrat. T kuadrat sama dengan 7,2 dibagi 5. 7,2 dibagi 5 ini menghasilkan 1,44. Untuk menghilangkan kuadrat pada T-nya, maka pada angka 1,44 akan diberi akar, sehingga T sama dengan akar 1,44 menghasilkan 1,2 sekon. Jadi lamanya benda di udara yaitu T total sama dengan 0,2 ditambah 1,2 sama dengan 1,4 sekon. Hai Sobat Fisika, gimana? Udah paham belum? Apa sih kinematika gerak itu? Nah, semoga penjelasan singkat dari kami tadi bisa menambah pengetahuan kalian ya. Bye-bye!